Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadirin jamaah taklim DKM Al-Makmur, DKM MTEK, MTEK SCTV, ya, rahimahullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di hari ke-7 bulan Zulhijjah. Hari-hari keutamaan di bulan Zulhijjah 1 sampai dengan 10 Zulhijjah, di mana kita memang diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, ya, karena hari-hari ini, saat-saat ini adalah saat-saat yang dilipat gandakan pahala, dipenuhi berkah, dimuliakan. Jadi apapun aktivitas ibadah yang dilakukan pada saat-saat ini tentunya nilainya berbeda dari hari biasa. Tentunya lebih baik dari hari biasa. Dan alhamdulillah sekarang pun kita sedang melakukan kebaikan. Kita sedang mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima dan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan maupun kebaikan. Dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya di akhir zaman. Hadirin sekalian, rahimahullah, sebagai orang beriman, ya, tentunya kita harus percaya, yakin 100% dengan kebenaran Al-Quran. Hal itu sudah Allah segel, ya, sudah Allah tegaskan dalam awal-awal mushaf Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat kedua setelah Alif Lam Mim, yaitu ayat Dzalikal kitabu la raiba fiha hudalil muttaqin. Apa segelnya? La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalimatnya bukan kalau itu benar, ya. Kalau benar masih menyisakan sedikit keraguan. Bukan disuruh berimanlah kepada Al-Quran, enggak. Tapi la raiba fiha, tidak ada keraguan. Artinya Al-Quran sudah menutup celah, ya, celah keraguan, celah ketidakmungkinan bahwa Al-Quran ini tidak benar. Tutup, ya. Segel sama Allah, la raiba fiha, bahwa ini Al-Quran ini, ya, nggak ada ragu di dalamnya. Nah, ada hal yang menarik hadirin sebelum kalimat la raiba fiha, yaitu kata dzalikal kitab. Jadi kenapa Allah memilih diksi dzalika, ya, yang artinya itu dalam bahasa Arab? Kenapa enggak haza? Ya, haza artinya ini, kan? Kenapa Allah memilih kata itulah kitab, bukan inilah kitab, gitu kan? Ya. Jadi maknanya kita musafir itu begini. Jadi kalau misalnya kita mengatakan hadzal kitab, itu berarti apa? Kitab itu masih di tangan saya, ya. Masih di tangan saya, masih di tangan orang yang ngomong. Tapi ketika ngomong dzalikal kitab, kitab itu berarti itu sudah menunjuk kepada orang yang lawan bicaranya. Berarti kitab itu sudah ada di lawan bicaranya. Jadi sama ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu, ya, petunjuk itu sudah ada di tangan kita, ya. Sudah dianggap sudah berada di tangan yang ditujukan oleh Al-Quran, yaitu apa? Orang bertakwa, ya. Tinggal kita gunakan itu apa tidak, ya. Itu zalika. Lagi apa lagi? Ada lagi Alkitab, ya, Alkitab. Alkitab itu ternyata buku kan, buku. Nah, jadi kan begini Pak.
Al-Quran itu turun itu kan dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu kan melalui tradisi lisan, ya. Jibril mentalaki Nabi, Nabi mentalaki sahabat. Oleh sahabat kemudian Al-Quran ditulis, ada yang di tulang belulang, ada yang di kulit binatang, di batu dan sebagainya. Kemudian kemudian setelah Khalifah Abu Bakar, Umar, kemudian dikodifikasi, disusun, ya, sesuai dengan jusnya. Kemudian pada Khalifah Utsman baru dibikin mushaf seperti yang sekarang kita bikin, kita saksikan. Nah, mushaf Utsmani bentuk buku. Nah, hebatnya Al-Quran pas diturunin sudah ngomong hadal kitab itu, ya, buku itu. Nah, artinya apa? Bahwa Al-Quran sudah bicara nanti bakalan ini, ya, bakalan yang kamu terima ini Muhammad bakalan jadi buku, bakalan jadi kitab. Ini buktikan apa? Al-Quran sedang membicarakan dirinya melampaui zamannya, ya. Ini menunjukkan bahwa kemujizatan Al-Quran bisa memprediksi, bisa melihat ke masa depan bahwa nantinya, ya, apa yang turun kepada Nabi akan menjadi kitab. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk itu hadirin, makanya Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang bertakwa yang mengambil ini petunjuk, ya. Hanya orang-orang bertakwa yang terbuka petunjuk akan Al-Quran. Makanya kalau misalnya khatib ketika dia naik mimbar kan suruh wasiat takwa, ya. Biar apa? Biar kebuka jalan petunjuk, ya, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Quran diturunkan. Teruskan Allah, di Al-Quran itu ternyata hadirin banyak kisah-kisah, banyak cerita yang sesungguhnya bertolak belakang dengan akal, ya, nggak masuk akal, melawan logika, ya. Salah satu contohnya adalah kisah tentang orang-orang yang pernah mati, atau orang-orang yang pernah mati kemudian hidup lagi. Secara akal, ya, secara logika, nggak mungkin. Nggak ada orang yang hidup, orang-orang yang mati kemudian hidup lagi, nggak ada, ya. Nggak ada zaman sekarang orang yang udah mati kemudian hidup lagi. Namun, ya, Al-Quran menceritakan kepada kita hal tersebut, bahwa dulu, ya, dulu sebelum Al-Quran diturunkan ada orang-orang yang pernah mati kemudian hidup lagi. Contohnya, ya, dalam Al-Baqarah misalnya, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam Allah suruh untuk menerima wahyu, ya, menerima wahyu di Gunung Sinai, ya, untuk menerima 10 perintah Allah. Nah, ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah, beliau kan meninggalkan umatnya, Pak. Umatnya sekitar 3.000 orang, ya, orang Yahudi, Bani Israel. 300.000 orang. 300.000 orang. Nah, ternyata, ya, yang 70.000 orang itu, menurut tafsir itu menyembah anak sapi, ya, menyembah anak sapi. Kemudian, ketika Nabi Musa turun dari Gunung Allah, membawa 10 perintah Allah itu, dia murka melihat ternyata umatnya itu pada menyembah sapi. Akhirnya sebagai hukuman, akhirnya mereka disuruh untuk membunuh diri mereka sendiri. Itu ada Al-Baqarah ayat 51-56, ya. Itu ternyata 70.000 itu diperintahkan untuk jadi dibunuh diri. Maksudnya begini, bunuh diri itu ada yang tidak menyembah sapi membunuh yang menyembah sapi, atau yang menyembah sapi saling bunuh dengan yang menyembah sapi, atau bunuh diri beneran. Dan itu jumlahnya 70.000 orang menurut tafsir. Nah, kemudian ternyata, ya, mereka lakukan
lakukan, ya, mereka bunuh diri, ya, membunuh diri mereka sendiri, dan kemudian setelah itu Allah ampuni. Setelah Allah ampuni, kemudian Allah hidupkan kembali. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hadirin, tentang kisah yang menjadi inspirasi surat Al-Baqarah, yaitu kisah tentang ada seorang anak orang kaya, ya, yang mati, terus kemudian saudaranya saling berantem, ya, mengklaim, saling tuduh menuduh pembunuhnya anak tersebut. Kemudian akhirnya sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh umatnya Bani Israel untuk menyembah, untuk memotong sapi. Kemudian setelah sekian banyak drama gitu kan, mulai dari sapinya nanya, sapinya itu yang bentuknya kayak apa, yang kulitnya kayak apa segala macam, ya, akhirnya setelah hampir-hampir mereka tidak bisa menemukannya, ketemu juga. Kemudian sapi itu dibelah, dipotong, kemudian dengan potongan tersebut disentuhin ke tubuh anak tersebut, dan anak itu yang tadinya mati kemudian hidup lagi. Yang kedua. Lalu yang ketiga tentang kisah Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair dalam Al-Baqarah ayat 259. Ya, jadi itu ceritanya itu dia pergi ke sebuah tempat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, gimana sih engkau menghidupkan orang mati, gitu kan? Nah, kemudian ternyata Allah tidurkan Nabi Uzair, ya. Allah tidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Nah, kemudian Nabi Uzair bangun, ditanya sama Allah, Uzair, kamu udah tidur berapa lama? Kata Nabi Uzair, aku tidur paling lama ya seharian atau setengah hari lah, kata Nabi Uzair. Tapi kata Allah, coba lihat keledaimu. Ternyata keledainya Uzair itu udah jadi tulang belulang. Nah, tapi lihat makananmu utuh, gitu kan? Nah, kata Allah ceritakan bahwa kemudian Allah kasih tahu bahwa kamu itu udah tidur selama 100 tahun, ya, udah tidur selama 100 tahun. Lihatlah keledaimu yang udah berulang-ulang, tapi makananmu utuh, makananmu nggak basi. Kemudian Allah menghidupkan kembali keledainya Nabi Uzair. Ya, Uzair tadinya mati, ya, 100 tahun kemudian hidup kembali. Nah, itulah tiga kisah tentang orang yang pernah mati alias orang yang pernah bangkit dari kematian dalam Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah lain orang yang pernah mati kemudian hidup lagi dalam Al-Quran. Banyak kisah lain. Ashabul Kahfi dan sebagainya. Banyak. Nah, hadirin Allah, tentunya hal tersebut menurut akal kita zaman sekarang, apalagi zaman sekarang itu mustahil terjadi. Namun kisah tersebut yang tadi Allah sebut dalam Al-Quran, ya, itu sesungguhnya bukan cerita fiksi, ya, bukan cerita bohongan, bukan cerita ilusi, ya, itu sebuah fakta, ya, itu sebuah fakta. Karena apa? Ya, tiga hal tersebut dapat kita buktikan melalui tiga cara. Yang pertama adalah hadirin mengenai cara tersebut. Cara pertama adalah mengenai data historis, ya, data historis. Jadi sungguhnya kisah tadi, gitu kan, itu sudah ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ya. Kisah tadi orang yang udah bangkit dari kematian tadi, ya, yang mustahil tadi, sungguhnya sudah tercatat, ya, di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, ya. Dan itu terdokumentasi dengan lengkap, ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang Yahudi, ya, Yahudi kan ada 3 tuh di Madinah, yaitu Bani Quraiqah, Bani Nadir, Bani Quraizoh, ya. Nah, ketika Nabi ngajak mereka untuk masuk Islam, Nabi ceritakan kisah ini ke mereka nih. Nah, mereka heran, para rabi Yahudi heran.
kok Muhammad tahu kisah ini? Ya. Padahal kisah ini adalah kisah yang ada dalam Tauratnya Bani Israel, ya, orang Yahudi, dan itu tidak dikasih tahu, ya, tidak pernah bocor ke siapapun, ya, kecuali ke Bani Israel. Dan Nabi Muhammad itu orang yang umi, nggak bisa baca tulis. Nah, tapi kok Muhammad tahu bahwa kisah ini pernah ada? Nah, ini menunjukkan salah satu adalah bukti historis bahwa kisah ini adalah fakta, adalah sebuah kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita analisis kebenaran dari faktor antropologis atau faktor budaya. Nah, jadi sesungguhnya kisah ini itu sudah karena kisah itu besar, ya, kisah ini sangat mengagumkan, gitu kan, banyak saksi, alias mutawatir. Jadi kisah ini sudah jadi dongeng, Pak, dongeng di kalangan Bani Israel, ya. Jadi kalau kita tuh ibaratnya itu kayak dongengnya Sangkuriang, gitu kan, dongengnya Malin Kundang, dongengnya bawang putih bawang merah, gitu. Ya itu diserahkan secara antropologis, secara lisan, ya, ke anak-anak mereka, ya. Kalau tadi kaum Rabi Yahudi megang bukti tertulis, bukti ilmiahnya. Nah, kalau ini, ya, Bani Israel itu, ya, megang bukti antropologisnya, ya, bukti budayanya, berupa cerita turun-temurun. Ya. Emang terkadang cerita itu mengandung banyak campuran, ya, banyak kabur. Tapi kadang-kadang, ya, dari cerita itu terkuak banyak fakta sejarah. Misalnya kalau misalnya di dulu itu, ya, Candi Borobudur itu bisa ditemukan itu gara-gara dari cerita-cerita fiksi masyarakat. Nah, jadi cerita fiksi masyarakat itu mengandung kadang-kadang fakta sejarah. Meskipun ini, ya, ternyata kisah-kisah mengenai orang yang sudah mati kemudian hidup lagi di kalangan Bani Israel itu ada dalam dongeng-dongeng mereka. Ini membuktikan bahwa kisah tersebut fakta, ya, bukan ilusi, apalagi halusinasi, bukan fakta. Yang ketiga, hadirin, ya, bukti sains, ya. Kemarin saya ceritakan bahwa di Amerika itu ada sebuah perusahaan yang menawarkan jasa untuk menghidupkan orang mati, ya, untuk menyimpan jasad orang mati. Jadi dengan harapan nanti di abad-abad selanjutnya, ketika obat atau metode atau cara untuk menghidupkan orang mati sudah ketemu, dan orang tersebut yang memakai jasa tersebut bisa dihidupkan. Dan itu kliennya itu orang-orang kaya, ya, orang-orang miliuner, Pak. Ya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya, ya, resep untuk menghidupkan orang mati itu udah ada dari zaman dulu, ya. Dari zaman dulu riset mengenai orang untuk menghidupkan orang mati sudah ada, ya. Bahkan sudah dari zaman dinasti Qing di Cina itu riset mengenai cara untuk menghidupkan orang mati, usaha-usaha itu udah ada, udah dilakukan. Namun, ya, sampai saat ini, ya, secara teoritis bisa menghidupkan orang mati, bisa teoritis. Ini dibuktikan dengan nanti ketika nanti Allah bangkitkan kita, ya, yang udah mati dalam, ya, di yaumil kiamat, ya, itu ada caranya. Secara teoritis bisa. Namun secara metode belum ketemu, ya, belum ketemu. Jadi, ya, menghidupkan orang mati itu teoritisnya bisa, ya, teoritisnya bisa, tapi metode belum ketemu. Nah, metode ini dicari sama orang Barat. Artinya apa? Memang, ya, menghidupkan orang mati itu secara fakta, ya, secara fakta etis bisa, ya, bisa. Cuman metodenya belum dapat. Nah, Allah. Nah, untuk itu apa kesimpulan dari yang tadi, ya? Ini bahwa sebenarnya, ya, Al-Quran yang ada di kitab itu, Pak, ya, Allah, sungguhnya kebenarannya itu sudah terverifikasi dengan benar, ya, sudah terbukti dengan baik, dengan sahih. Untuk itu, ya, seorang mukmin, ya, harus, ya, berusaha untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Al-Quran.
harus meninggalkan level ketidakraguan kita terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena selama kita hidup pasti namanya proses ya untuk ketidakraguan ya itu pasti terjadi, Pak. Pasti terjadi ya. Karena apa? Karena setan itu selalu menghembuskan keraguan terhadap Al-Quran. Ya, Allah firman dalam surah An-Nas itu, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas, ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, ya, dan dari golongan jin dan manusia. Jadi, ya, ketika keraguan terhadap Al-Quran itu, ya, itu dihembuskan oleh setan. Dan itu terjadi sepanjang waktu sampai kita mati, setan terus menghembuskan keraguan itu ke dalam diri kita, ke dalam dada kita. Nah, untuk itu hadirin, makanya penting bagi kita untuk terus mempertahankan keimanan kita kepada Al-Quran dengan cara apa? Sering menghadiri ya majelis ilmu. Ya, sering diadakan penguatan di majelis ilmu. Ya, apalagi ya Al-Quran itu hadirin gitu kan. Allah turunkan itu bukan untuk dibaca aja, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu emang Allah turunkan itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi dia juga untuk dipahami dan juga untuk diamalkan. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik, dengan benar, tanpa kita memahami Al-Quran. Dan kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kalau kita nggak membacanya. Jadi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran satu paket. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah itu, ya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan itu kecuali pengajian di Islam. Ya, dan Nabi pernah bersabda, Pak, ya, cukup ya dikatakan berdosa seseorang ya apabila dia membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya. Karena itu penting bagi kita selain membaca Al-Quran ya, juga memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu satu paket. Yang kedua, dari kesimpulannya adalah ya sesungguhnya kisah tadi itu mengkonfirmasi kita tentang kebenaran hari kebangkitan, ya, kebenaran hari kebangkitan. Jadi di dalam surat Yasin itu kan orang musyrik itu kan menghina, melecehkan Nabi Muhammad. Wa dzurabana mathala wa nasiya khalqah, gitu kan? Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul qala may yuhyil katakanlah gitu kan, bagaimana engkau Muhammad, Tuhan Muhammad menghidupkan orang yang sudah mati, tulang belulang yang sudah hancur dengan tanah kan. Qala may yuhyil idzama wa hiya apabila telah menjadi hancur, tulang itu menjadi hancur gitu kan. Qala may yuhyil idzama qala may yuhyil idzama lagi lanjutnya qul yuhyiha allazi anza awwal marabi kan. Dan selanjutnya gitu kan, kita gampang bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati jadi hidup, gampang. Ya, hari kebangkitan gampang. Sampel kan apa? Karena sampelnya aja, peristiwanya sudah Allah tunjukkan di kisah-kisah yang lalu. Ya, kisah tentang yang saya sebut tadi. Gampang bagi Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi menurut saya, ya, kebangkitan itu, ya, yaumil ba'ts itu fakta. Fakta bukan fiksi. Ya. Kita bakalan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ya nanti kita sudah menjadi tulang belulang. Berarti hadirin, ya, sudah saatnya kita menjaga kebaikan kita. Sudah saatnya kita meningkatkan kebaikan kita. Sudah saatnya kita terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mudah-mudahan ya
dengan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, mengerjakan segala kebaikan dan tidak mengerjakan segala perbuatan jahat, perbuatan mungkar, Allah Subhanahu wa taala menutup hari-hari kita dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Demikian yang berikan pada hari ini kita berdoa. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa dhillu man tasya bi yadika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita min rizqi man tasya bi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawad ala dawatik wa ta'ala nufsirina fatikilahuma rabbitaha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa mulha min rizqi la yakhbu wasrah sudul fil imani bik wa jamil tawakkuli alaika wa ahibi ma'rifatik wa min sa'alatif syabilik innaka limal maula wa liman nasal amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.